Walhamdulillah yakunu illa bilisan. Walhamdu pujian la yakunu tidaklah pujian itu illa bilisan kecuali dengan lisan. Maksudnya pujian yang dari makhluk. Kalau pujian dari Allah sudah dijelaskan dalam awal pembicaraan itu bahwa kata-kata yang paling tepat adalah supaya mencakup semuanya adalah alhamdu bil kalam, bukan bil lisan. Kalau kalam ini bisa juga untuk Allah, tapi ini kalau bil lisan hanya untuk makhluk. Kalau syukur bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa dengan anggota tubuh. Tapi ada yang perkara yang tidak dijelaskan di sini. Di syukur alatnya adalah lisan, anggota tubuh, hati. Kalau hamd hanya dengan kalam, dari makhluk hanya dengan lisan. Tapi hamd itu sendiri, hamd itu sendiri bisa merupakan syukur, nah, gitu loh. Tapi ini tidak dijelaskan di sini. Hamd itu sendiri memuji. Memuji itu juga bisa merupakan syukur, memuji nikmat itu. Memuji nikmat, ya, memuji nikmat itu adalah termasuk juga syukur. Wassalatu, sedangkan salawat minallahi dari Allah ala rasulhi, atas utusan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ziyadatu takrimatin, maknanya adalah tambahnya memuliakan, wa in'amin, dan memberi kenikmatan. Wassalamu, salam Allah alaihi, atas rasul, ziyadatu ta'minin, maknanya adalah menambahi keamanan lahu, kepada rasul. Wa tibu tahiyatin, dan penghormatan yang baik. Wa idhamin, dan memuliakan. Ini maknanya salat dan salam itu adalah, salat itu adalah ziyadatu takrim wa in'am. Ini sebagian ulama memberi makna apa itu, memberi makna salawat itu bukan ziyadatu takrim. Salawat itu adalah sanjungan, sanjungan. Dan otomatis sanjungan itu kalau dari Allah ya mengandung ziyadatu takrim gitu. Tapi ini berarti sholawat itu bisa dinisbatkan kepada Allah, bisa dinisbatkan kepada makhluk, bisa dinisbatkan kepada manusia, bisa dinisbatkan kepada malaikat. Innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi. Karena sanjungan seperti hamd itu bisa untuk Allah, bisa untuk makhluk. Salat juga, sholawat itu bisa untuk Allah, bisa untuk makhluk. Allah menyanjung nabinya. Menyanjung nabinya itu adalah maksudnya ya memuliakan, kan jadinya begitu. Para malaikat juga menyanjung nabi juga bisa, umat menyanjung nabi juga bisa. Ini makna yang lebih sesuai dengan lughah gitu. Tapi kalau ziyadatu takrim enam ini lebih sesuai dengan yang dikehendaki. Akhirnya para ulama mengatakan kalau salawat dari Allah ziyadatu takrim, kalau salawat dari selain Allah itu maknanya doa. Hanya begitu. Doa untuk ziyadatu takrim, maksudnya begitu loh. Bukan doa titik, doa untuk ziyadatu takrim. Jadi sholawat itu kalau dari Allah ziyadatu takrim wal in'am. Terus memang kita ini Allahumma sholli, bersalawatlah kepada Nabi, maknanya doa supaya Allah memberikan ziyadatu takrim, maksudnya begitu. Salam dari Allah maknanya juga ziyadatu ta'min. Kalau salam dari makhluk maksudnya mohon kepada Allah supaya ziyadatu ta'min. Ilam ketahuilah anal hukmal aqliyah, bahwasanya hukum akal yang hasiru terbatas fi salah setiap aksamin dalam 3 perkara, 3 bagian.
Al-wujubu suci wajib, wal istihalatu dan istihalah, wal jawazu dan jawaz. Wal wajibu maka perkara yang wajib adalah perkara la yutasawwaru yang tidak bisa digambarkan. Tidak bisa digambarkan itu maksudnya tidak bisa diterima gitu loh. Fil aqli di dalam akal adamu adamnya. Karena perkara itu kadang-kadang tidak bisa digambarkan akal tapi diterima. Jadi yutasawwaru dikasih mana digambarkan itu kurang tepatnya, diterima itu aja lebih enak gitu. Coba keadaan alam semesta ini sebelum ada malam, sebelum ada siang, itu gambarnya bagaimana? Kita susah untuk membayangkan ya. Tapi itu diterima oleh akal. Sebelum Allah menciptakan siang, Allah menciptakan malam, itu keadaan itu ya tidak siang, tidak malam, terus bagaimana keadaannya? Akal kita tidak bisa membayangkan, tapi bisa menerima. Malam itu makhluk, siang itu juga makhluk. Seperti mamanya kita ini suruh membayangkan alam semesta ini tempatnya di mana, kan repot juga toh. Yang bisa kita gambarkan tentang tempat. Kalau tempatnya tempat kan repot kita menggambarkan. Nah, ini alam semesta ini pinggiran iki nggih endi, terus manggone iki ning ndi lho. Wong panggonan kok manggon, ya neng akal ki gak iso gambar ya, tapi itu pasti ada. Ini alam ini pasti ada batasnya. Nah, setelah di luar batas itu maka tidak ada alam. Lah tidak ada alam terus bagaimana? Yo gak eneng ki piye? Pokoke yo gak eneng wis sithik. Ya. Arep digambari bentuke kaya apa? Gak eneng kok digambarne. Ya. Tapi itu bisa diterima oleh akal, tapi tidak bisa dibayangkan bentuknya bagaimana. Paham ora maksudnya? Ya. Gampangane bumi manggone ning ngisor langit. Langit pertama manggone ning ngisor langit kedua manggone ngisor ketiga, ngisor ngaras. Ngaras sih manggone ning isor endi? Isor kosong gitu. Kosong ini kita sing kita bayangin kosong iki udara kosong, tapi kosong sama sekali juga tidak ada udara, tidak ada ruangan kosong, terus nek bayangne piye? Kan yo angel tuh dibayangin karo akal. Karena kita belum pernah melihat. Tapi itu diterima oleh akal. Nah, karena alam ini mesti ada batasnya, diterima oleh akal. Tapi pinggirannya ngendi bentuknya kaya apa pinggirane kuwi kan ya repot dipikirne. Wal mustahilu mustahil ma perkara yutasawwur tidak bisa diterima fil aqli di dalam akal wujudnya. Wal jaizu jaiz ma perkara yasihu yang sah fil aqli di dalam akal wujudu wa adamu wujudnya dan adamnya. Al hukmu wa isbatu amrin aw nafyuhu. Al-hukmu hukum itu isbatu amrin adalah menetapkan suatu perkara au nafyuhu atau menafikan suatu perkara. Jadi memutuskan bahwa perkara itu ada, perkara itu tidak. Perkara itu diterima, perkara itu tidak diterima, itu namanya hukum. Wal hakimu yang menghukumi bidzalika dengan hukum tersebut imma syar'u ada kalanya syarak, awil adatu atau adat, awil aklu atau akal. Walihada dan karena inilah engkau sama terbagi al-hukum ila salasi aksamin kepada 3 bagian syar'iyun. Pertama adalah hukum syar'i, wa adin hukum adi, wa akliyun dan hukum akli. Fa syar'iyu maka hukum syar'i wa khitabullah adalah khitabnya Allah Ta'ala al-muta'alliqu yang berhubungan bi af'alil mukallafin dengan af'alnya mukallafin bit talabi dengan memerintahkan talab memerintahkan untuk mengerjakan atau memerintahkan untuk meninggalkan. Dari talab itu ditolabi dengan penuntutan. Ya, kok penuntutan nih kita ya ditolabi kelawan murih ya. Murih nglakoni utawa murih ninggalake awil ibahati utawa menangake awil wad'i utawa wadh nyelehake
nyelehake tondo lahuma marang tolab utawa ibahah. Misalnya wadha meletakkan sebab syarat atau manek lahuma bagi tolab atau ibahah. Wadha itu maksudnya meletakkan tanda-tanda bagi wujudnya tolab, wujudnya ibahah gitu maksudnya itu wadha itu. Jadi umpamanya sholatlah sholatlah subuh kamu setiap terbit matahari, setiap terbit fajar gitu. Dia setiap terbit fajar itu namanya wadha. Sholatlah maghrib kamu setiap tenggelam matahari. Nah, setiap tenggelam matahari sebagai wadha, sebagai tanda untuk wujudnya perintah yaitu sholat maghrib. Ini pembahasan dalam usul fikih panjang ini. Ringkasnya begitu itu. Fadakhala maka masuklah fi qaulina dalam perkataan kami bitolabi kata-kata bitolab arbaatun perkara papat. Al-ijabu pertama kali yaitu mewajibkan. Wa ijab itu tolabul fili adalah murih pekerjaan, tolaban jaziman kelan pemurian kang kudu. Tolaban jaziman dengan penuntutnya yang harus. Kal imani billahi wa rabbi rasulihi seperti iman kepada Allah dan Rasulnya, ini ijab. Wa qawaidil Islam dan seperti memerintahkan dasar-dasar Islam al-khams yang 5 wa nahwihima dan seumpamanya. Wa nadbu dan masuk juga yang kedua yaitu nadab. Bahwa nadab itu tolabul fi'li adalah murih pekerjaan tolaban ghairu jazimin dengan pemurian, dengan penuntutan, dengan perintah yang tidak mengharuskan. Sholatul fajr seperti sholat subuh, sholatul fajr seperti sholat sunnah subuh. Ini maksudnya sholatul fajr di sini sholati sunnatil fajri maksudnya gitu. Ini sholat subuh neng dasuki ki sunnah ora wajib kok. Pentung dasmu kuwi gitu. Kitab ya eneng lagi, kitab eneng nek memahami wis kleru. Sholatil fajri kaya dene sholat sunnah subuh wa nahwiha. Wa tahrimu lan tahrim, bahwa tahrim tolabul gafi adalah menyuruh untuk menahan diri anil fi'li dari perbuatan tolaban jaziman dengan perintah yang mengharuskan. Kasyirki billah syirik kepada Allah wa zina wa nahwihima. Wal karahatu dan karokah wa karahah itu tolabul gafi adalah menuntut untuk menahan diri anil fili dari perbuatan tolaban ghairu jazimin dan lawan pemurian kang ora mengharuskan. Qiraatul Quran kaya iki maca Quran masalan pamane fi ruku' ing dalam ruku' wa sujudi lan sujud. Inggur dilihat dari maknanya ijab itu apa, maknanya tahrim itu apa. Tapi jangan salah paham. Itu tahrim itu juga bertingkat-tingkat menurut dalilnya, dan ijab pun juga bertingkat-tingkat. Jadi ada yang wajib itu tingkatan pertama wajib itu wajib sing dalilnya kuat banget. Ini ya wajib tapi dalilnya tidak sekuat itu, sehingga kewajiban itu bertingkat-tingkat. Wajibnya menjawab salam dengan wajibnya sholat 5 waktu beda ya. Lebih berat wajibnya sholat 5 waktu. Haramnya melirik perempuan haram dengan haramnya zina ya haram semua, tapi beda tingkatan haramnya, sehingga ada sogoir kabair. Begitu juga wajib itu juga ada begitu, wajib yang tingkatan tinggi, yang bawahnya sampai nanti tingkatan yang paling bawah
wajib yang mendekati sunnah. Begitu juga haram itu ada tingkatan yang tinggi, bawahnya sampai haram yang tingkatan dekat dengan makruh. Makruh juga begitu, bertingkat-tingkat, ada makruh tangzih yang bawah, ada naik-naik makruh yang sampai ke dekat dengan haram. Nah gitu loh. Itu menurut ini tidak ada kaidahnya secara umum, tapi setiap perkara dilihat dalilnya. Kalau dalilnya kuat, nah, perintahnya itu banyak, ditambahi dengan targhib tentu itu lebih kuat. Haram itu ancamannya lebih banyak, siksanya lebih besar, mudorotnya lebih besar. Nah, haram besar, pahalanya besar, manfaatnya besar, perintahnya itu diulang-ulang, dikasih targhib, janji-janji yang hebat-hebat. Nah, itu tentu wajib yang sangat tinggi. Nah gitu. Nah kayak itu kadang-kadang orang awam tuh nggak begitu memperhatikan begitu. Sunah ini delok sunah lho. Sunah kan eneng istilah madzhab sih eneng sunah muakkad barang ngono kuwi. Sunah muakkad iki wis sedhek karo wajib kuwi kok. Kenapa dadi sunah muakkad, dadi sunah gak muakkad barangnya apa? Ya karena ndelok dalil-dalile. Luwih kuat perintahe dadi tambah munggah dadi wajib sesuai. Nah iki pekerjaannya mujtahid untuk menentukan perkara itu tingkatannya sampai di mana. Tapi kita ini orang umum, walaupun nggak bisa menentukan secara pasti dengan fadhailul a'mal, targhib wa tarhib, itu kita akan melihat apa itu tingkatan haram dan tingkatan wajib itu. Sehingga kita ini mengerjakan apa-apa itu tidak begitu saja gitu loh. Golek ono neng targhib wa tarhib mung diri kuwi kudu duwe jane kuwi supaya setiap amalan kuwi iso ngerti sepiro kepentingane. Nek wajib sepiro bahayane, nek haram. Ya iki ora iki tok, Kang. Istilah-istilah para ulama iki jane akeh sing bertingkat-tingkat ngono iki, tapi wong umum ora iso memahami kanthi ini hadis wi sahih wi ya tingkat-tingkatan. Tingkatan sing paling tinggi mutawatir, ya. Terus sing gak mutawatir tapi ngisore neh dadi mustafid, dadi masyhur, dadi sahih biasa, sahih ngampe sahih sing sedak karo hasan. Hasan yang ngono tingkat-tingkat ngampe munggah teko tingkatan cedhak karo sahih. Dhaif yang ngono, dhaif itu tingkat-tingkatan yang dhaif sing lemah banget, yang dhaif sing cedhak karo hasan. Nah kuwi makane istilah-istilah ning mustalah hadis sing bawaso ning kitab-kitab sing ibtidai kuwi urung cukup kanggo memahami istilah-istilah para ulama. Istilah-istilah para ulama. Makanya ulama ini beda memahami sahih sing piye, dhaif sing piye. Nah ini sing dhaif sing mu'tabar, mergo iki dhaif tapi dhaif sing tingkatan cedhek karo hasan. Iki hasan tapi hasan sing cedhek banget karo sahih. Sahih sing pokoke anu lah, pembagian hadis iki yo jane oga anu lho, oga kaya matematik kan lho. Nah ini kaitannya karo ijtihad. Kaitannya karo ijtihad. Makanya iki hadis dhaif kok dienggo dalil piye to? Lho. Iki dhaif sing kuat menurut kuwi. Lah dhaif kuwate kuwi kadang-kadang sangka syawahid, sangka dukungan perkara-perkara sing liya. Kadang-kadang karena panjen dhaif iki dhaif sing cedhak karo hasan. Nah, itu mujtahid iki wis mikirnya dari segala arahe.
Makanya wen nemokne kitab ning kitab fikih hadis dhaif didadekne dalil. Kuwi berarti anane didadekne dalil ya dhek berarti iki dhaif sing muktabar. Dhaif sing muktabar. Alasane wis mbuh engko sing anane ngono kuwi pokoke mesti duwe alasan. Alasane mungkin saka sanate, mungkin saka dalil-dalil sing liya. Sehingga ringkese kuwi kaya neng kuwi lho Bulughul Maram ora sing dhaif ya pirang-pirang to Kang. Tapi ku dhaif sing muktabar, dudu dhaif sing diguak kuwi dudu dhaif sing muktabar. Termasuk dhaif-dhaif sing neng Kutubus Sittah kuwi dhaif sing muktabar, kejaba sing wis dimufakati panjen tertolak. Ini secara umum iki dhaif sing muktabar. Nek gak muktabar kenapa dilebokne ning bab wudu, bab salat, bab iki bab kuwi. Nek ora perlu diwaca, ora perlu dipikirne, ora perlu dianggap nyapa dadi ditulis barang. Anane ditulis iki berarti kena ya dianggap karo para ulama kan ngono ringkese ngono kuwi to. Nek Albani gak setuju ya Albani iki gak usah dianggap ngono ae. Wis ben ae, sing gak dianggap kowe ae. Nah. Jadi aja wong iku mau aja istilahnya terbelenggu mung sekedar istilah gitu lah. Gue istilah gue ya kudu si dikarepne karo sing gawe istilah ki apa. Nah kuwi ngelo sih. Si dikarepne karo sing gawe istilah ki apa. Termasuk istilah sunnah, istilah apa kuwi wajib dan si dikarepne istilah kuwi piye. Mangane aku kelingan bayane Maulana Mustaqim khususnya ning wong Malaysia. Lah wong iki akeh teko Maulana Mustaqim akeh teko iki omonge wis nyangklak. Jenggot iki apa wajib? Jadi kan sunnah jenggot kuwi. Jarene wong Malaysia nge. Dari malam saiki genten nyangklak sisan. Lah nek sunah iki terus gak oleh dilakoni ngono piye? Wong sunah kok mbolokne apa nek sunah iki terus malah dadi haram no piye jane. Kan maksudnya diarani sunah ben dilakoni ora kok ben ditinggal to maksude kuwi. Lah saiki wong iki ngarani sunah iki maksude kon ninggal. Lho. Piye kuwi karepe kuwi? Jadi sunah masih ben dilakoni, makruh masih ben ditinggal. Alah wong makruh lho kok wong makruh piye ta? Wong makruh ki maksude kon ninggal jare. Tapi tolaban ghairu jazimin ngono to. Tapi diwaca iki ghairu jazimin tok iki. Sing tolabane gak diwaca. Karena apa? Karena gak cocok karo nafsune. Jadi wong iki mau belajar ilmu nek ora ngelurus nih hawa nafsu nih akhirnya jadi semeruwut jadi aneh. Yang dia ingin neng Pak Im tadi ceritanya aku neng suwi-sini kiai ya kiai SPD maca kepri Sayyidina Abdullah bin Umar nalika sikile loro tawasul ning kanjeng Nabi ya Muhammad terus sehat. Terus kiai ini nyeleweng nih cerita winge. Jadi awake dhewe walaupun ngerokok terus ya Muhammad gak apa-apa. Ora bakal penyakitan jadi lho kan ya aneh to gitu. Wong hadis Nabi kok dienggo alasan nglakoni perkara sing ora apik lho piye kuwi. Ya kuwi jenenge kurang ajar kuwi ngono ya. Nih kaya ngono kuwi wong kuwi nek nepsune kuwi ora ditata kuwi kok belajar agama ora kok malah dadi tata ya malah dadi semrawut. Wa malibahatu wa napuni baha fa ya maqudi bah iku takhiru ngakon milih penal fidin dalam antara yang nglakoni wa tarkilan ninggalake kan nikah nikah iki mubah to bae wal bain dan baik wa nahbima jadi sunah nabi jarene nek ning dasuki mubah gak koyo sunah enggak. Jadi nek kira-kira iki malah ndadekne kowe kuwi abot rasa nikah. Tenan iki.
Jarimu nikah tapi sebab nikah terus gak dakwah, gak ngaji, makan haram, subhat. Terus piye iki gitu. Bicarane ra ya wis rugi ra karo-karuan. Kuwi nek mau diarani sunnah padahal nikah ki mubah duduk sunnah. Nek ning manfaate dadi sunnah, nek banget manfaate banget hajate iso dadi wajib. Nah, semono uga nek mbayani iso dadi makruh. Nek banget bayani iso dadi haram. Tapi iki dileken awakmu dhewe-dhewe. Kira-kira nek gak kawin iki maksiat apa ora? Gak kawin tapi maksiat. Kita gak kawin ning pondok ae tibake liwat. Kuwetok kontole kuwi. Kuwi sing bahaya nang ngono kuwi. Ya omong ngene iki aku iki omong tenanan iki. Jadi wong iki sing beres karo awake. Aku iki kekuatanku sak pira. Aku nyantai ora kawin ora apa-apa. Ya serasa kawin ngaji terus. Gak maksiat to. Ya gak piye maksiat mboten. Ya terus nyapo. Man kaya Mas'ud barang iki, mane kok senengane ngaji ya wis gak pengen apa-apa. Wis terus ae apa-apa. Nyapo. Agak repot-repot. Kawin malah diseneni kono seneni kene wis ora usah. Gak kawin wis malah penak. Tapi ngalim tenan Bukhari apalno, sak Fathul Bari ini diapalne. Karuan ya. Karuan ya. Tapi nek maksiat wis kawin lah, pangkate kawin wis kawin. Tapi nek kawin ya terus ya hati-hati, ya risikune ya akeh. Wa amal wadwana Allahumma ailit talabi wal ibah. Tegese waduk kanggo talab lan ibah fa ibaratun. Monggo yaiku tetembungan anas fi syari'. Saking oleh ngedekake syari' sababan ing sebab au syaraton to syarat. Awan mani anu to manek lima marang perkara dzikira kang wis apa minal ahkamil khamsati sangi pira-pira hukum kang limo ada kang mlebu fi kalamina ing dalam kalam kita tahta talabi wal ibahati ing dalam ngisore tembung talab lan ibahah. Fa sababu mongko utahe kang aran sebab iku ma perkara ya zamu kang tetep min adami sing adami ma apa al ngadami musabbab wa min wujudi lan saing wujude ma apa al wujude musabbab bin nadhari kelawan ningali ila dzatihi marang dzate sabab kazabali kaya dene lingsire sing masalan kem dalam umpamane fa inna syari'a mung syari' wada'ahu ndeleh sapa syari' ing zawal ndadekaken sapa syari' ing zawal didadekake sababan ing sebab diwujubi dhuhri marang wajibe salat duhur wa lazim mongko tetep min wujudi sing wujudi zawal apa wujubu dhuhri wajibe salat duhur wa min adami sing ngadami zawal apa adamu wujubiha ngadami wajibe duhur. Jadi sebab itu mau kalau wujud musabab wujud, kalau sebab itu ngadam maka musabab juga ngadam lidzatihi. Maksudnya lidzati itu bagaimana? Semestinya gitu loh. Ringkasnya gitu aja. Semestinya kalau wujud sabab ya wujud musabab. Kalau ngadam sebab yang ngadam musabab semestinya. Kalau tidak begitu itu mesti karena ada perkara lain gitu. Wa inna ma kullu sing ngucap sapa kita binadhari kelawan ningali ladati marang date sebab. Liana hukum sa'an iku wat layal jamu kadang-kadang ora tetep min wujudi sabab bisa wujudi sabab apa wujudul musababi wujude musabab li urudi manin kono teko anyari perkara kang nyegah au takhallufi syartin utawa ngerine syarat wa dzalika utahe mengkono-mengkonone qad la yalzamu min wujudi sabab wujudul musabab
iku layak dahu orangnya catakan fitasmiati dalam ngarane sebab sababan ing sebab ya naku saan lawan nadoro atau lawan udhiro lamun tingali opo ila dati marang dati sebab makot in nadori sartane mutus pandangan ngan mujibit takhalufi saking perkara kang netepake ngerine musabab lakana iktine ana apa wujudu sebab iku muqtadian murih li wujudil musababi marang wujudil musabab. Jadi kalau itu zawal adalah merupakan sebab bagi wajibnya sholat duhur. Allah jadikan zawal itu syari', Allah syari' telah menjadikan zawal itu wajibnya sholat duhur. Kalau ada zawal ya wajib sholat duhur. Kalau tidak ada zawal tidak wajib sholat duhur. Sholat duhur itu musabab, zawal itu sabab. Tapi ini kalau dilihat dari segi zatnya, semestinya begitu, gitu loh. Semestinya setiap wujud zawal ya wujud kewajiban sholat duhur. Tapi kalau ada manek, khaid umpamanya, jadinya nggak wajib. Lah katanya setiap wujud zawal wajib sholat duhur, ini kok nggak wajib? Nah, karena ada manek. Kalau begitu nggak usah dikasih nama sebab saja, nyatanya ada zawal nggak ada kewajiban sholat duhur. Nggak, dari semestinya itu umpama nggak ada manek itu apa itu wajib sholat duhur, kan ada manek nggak sholat duhur. Jadi contohnya yang mudah dipahami, namanya api itu sebab yang menjadikan terbakarnya kayu, betul nggak? Tapi kalau ada air bagaimana? Kira-kira membakar apa enggak? Membakar, itu perkara lain lagi. Semestinya api itu membakar kayu, tapi karena ada air yang nggak jadi. Ini tetap saja kita boleh mengatakan api itu sebab terbakarnya kayu. Api itu sebab terbakarnya kayu, tapi pakai syarat harus bersentuhan. Kalau dari 1 kilometer ya enggak. Maka tidak boleh dikatakan api itu sebabnya terbakarnya. Iya, tetap kita katakan begitu, tapi pakai syarat, yaitu harus bersentuhan. Kalau tidak ada syarat itu ya tidak. Setiap ada zawal wajib sholat duhur. Iya, betul begitu. Nah kalau masih kecil apa ya wajib? Loh, belum memenuhi syarat wajibnya sholat itu harus sudah balik. Paham saja? Jadi sebab itu setiap wujud sebab ya sebut musabab binadhar li dzatihi wa ahyanan jaa sabab wujidas sabab walakin lam yujad al musabbab. Limadza? Li wujudil mani aw li takhallufi syart wa ma dzalik la yakdahu tasmiyatuna as-sabab sababa li'annahu binadhar ila dzatihi yujidul musabbab walakin diwujudul mani aw li takhallufi syart la ya'til musabbab. Ada syai' tsani. Mafhum? Ini gak iso cara Jawa bahasa Arab ae. Engko ben karuan nek gak paham ben karuan sisan ngene. Ben karuan sisan. Belajar itu sebab bagi datangnya ilmu kepada otak kita, ya nggak? Kalau ada belajar ilmu datang, kalau nggak belajar umpamanya ini. Jadi belajar tetapi kok tidak datang ilmu karena takhallufu syarat, ngantuk umpamanya, kan belajar ngantuk, tidak tawajuh, takhallufu syarat. Atau ada manek, otaknya gila,
takhalufu syarat, wujudul mane umpamanya begitu tuh. Jadi kalau kamu bicara itu kamu banding-bandingkan dengan perkara lain itu sehingga mudah itu dipahami itu. Jadi hukum itu ada 3, ada syar'i, ada adi, ada akli. Simpelnya sederhananya perkataan, kamu memutuskan apa saja, mengatakan ini begini atau begini begitu, itu dasarnya itu ada 3. Ada kalanya dasarnya itu syarak, ada kalanya dasarnya itu akal, ada kala dasarnya itu kebiasaan. Jadi kalau kamu mengatakan iya atau tidak itu dasarnya apa? Syarak kah, akal kah, kebiasaan kah? Tapi yang dimaksud syarak di sini ini anu loh, khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Maksudnya fikih loh ini. Karena apa itu syarak itu maknane syarak itu tatanan loh, aturan. Jadi si dimaksud syarak nang kene ya sing bangsa aturan-aturan kuwi, halal haram urutane kuwi. Oh gak syarak iki khitabullah secara umum. Nek khitabullah secara umum, khitabullah kuwi ya bisa apa kuwi eneng sing kaitan karo akal uga. Bimbing akal, jadi namanya Quran nih. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari ful. Iki ra khitabullah to, tapi gak kaitan karo afalul mukallafin, makanya dudu hukum syarak iki. Iki bimbingane Allah supaya akal ki mikirin yang keagungane Allah iki bedane babe. Ini maksudnya hukum syarak, hukum fikih maksudnya kuwi, hukum syarak kuwi. Syarak sing dimaksud nang kene iki ya khusus sing kaitan karo al-ahkam al-khamsah kuwi. Duduk agama secara umum, kitabullah sunnah nabi gak. Jadi pengen nek mutusne apa-apa kok dasarkan apa kuwi mau khitab tasyri' halal haram saurutane iki jenenge iki keputusan hukum syar'i. Nek dasare kebiasaane ngono kuwi. Makane aku mutusne ngono kuwi. Kebiasaane Syafi'i ngantuk, makanya tak putusne Syafi'i wong ngantukan. Lah kan apa mesti? Ya ora mesti, tapi kebiasaane ngono kuwi, makanya tak putusne ngono. Lah dasare apa? Dasare kebiasaan. Aku ora salah dasare kebiasaan kok. Mane. Woi, kan durung mesti. Bapaknya durung mesti, tapi kebiasaan. Aku ora omong mesti, omong kebiasaan. Iki jenenge hukum adi. Nah, ini si hukum akli. Hukum akli iki dasare murni akal. Murni akal. Tapi iki ora nafek ini bahwa akalku perlu bimbingan saka Quran, saka sunnah, iya, tapi kuwi akhirnya itu kesimpulan akal. Oh gak krono eneng perintah ngene yo, eneng larangan gak, tapi saka murni akal. Oh gak krono ono larangan utawa ono perintah, tapi kesimpulan krono akal. Contohnya siji tambah siji loro iki keputusan akal iki. Sapa wong sing duwe akal padha ngono keputusane mesti. Tapi kuwi jane ra ya diperintahne karo Quran to, la'alakum taqilun. Afala taqilun, wong kon berpikir to. Iya wong kon berpikir to. Tetapi aku mutusne siji tambah siji loro kuwi ora kok berdasarkan Quran. Krana ning Quran ning ngono kuwi ora. Krana ning perintah supaya siji tambah siji dikei loro gak. Kuwi krana panjen akalku gak iso nampa kejaba ngono kuwi. Iki hukum akal ajane. Lah iki sing biasa terjadi rancu wong iki mau antarane hukum akal karo hukum adat iku mau campur aduk. Krana wong kokean belajar
fisika, kimia, matematika saurutan itu loh. Ya. Hukum adat dianggap akal. Jadi ini adat itu mau ogak pasti, ya, ogak pasti. Karena dasarnya cuman kebiasaannya gitu. Kalau akal tuh pasti. 1 tambah 1 2 itu bukan karena kebiasaan. Kebiasaannya memang 1 tambah 1 2. Bukan. Memang akal tidak bisa menerima selain itu. Tidak perlu ada kebiasaan-kebiasaan. 1 tambah 2 3 itu keputusan akal, bukan karena kebiasaan. Maka hukum akal ini kalau memang betul-betul murni akal, manusia yang berakal semua mesti mufakat. Maka tidak ada khilafiyah dalam hitung, nggak akan ada. Hitung itu yang ada keliru atau benar, gak ada khilafiyah. Nah, ini kalau menurut orang Jawa 1 tambah 1 3 kok Pak? Oh, orang gila bukan orang Jawa. Gitu. Jadi kalau akal itu tidak mungkin ada khilafiyah. Kalau adat, nah, mungkin banyak khilafiyat karena adat itu bisa berubah-ubah. Hukum syara juga mungkin ada khilafiyat karena memahami khitabullah itu orang kadang-kadang berbeda-beda pahamnya. Tapi kalau hukum akal tidak boleh ada khilafiyat. Kalau ada khilafiyat pasti salah satu salah kalau hukum akal itu. Karena hukum akal itu hukum hitung-hitung, wae hukum hitung. Dasare hitungan, wis ngono kiring kese. Gak iso dibelokne karo sapa wae. Mau dibelokne krana kleru ngitunge, ngono kuwi tak masalahe. Nah, ilmu tauhid itu kita ini ingin membahas apa-apa itu dengan hukum akal ini. Jadi tidak pakai kitabullah sunnah Nabi gitu, bukan begitu. Kitabullah sunnah Nabi itu menyuruh kita untuk menggunakan akal, maka kita gunakan akal. Kita menggunakan akal itu juga mengikuti perintah Allah sunnah Nabi itu. Bisa kamu katakan ilmu kalam itu tidak ada kaitan dengan kitabullah sunnah Nabi. Kitabullah sunnah Nabi menyuruh kita menggunakan akal, ya gunakan akal. Kenapa ini menggunakan hukum akal? Karena yang kita kehendaki daripada ilmu kalam itu keyakinan yang pasti, dan keyakinan pasti itu hanya didapatkan dengan hukum akal. Akal tidak bisa menerima kalau ada makhluk nggak ada kholiknya. Ini semua orang yang berakal bisa menerima ini. Ada makhluk nggak ada kholiknya, nggak masuk akal, nggak bisa diterima. Tapi kalau matahari terbit dari timur, itu hukum adat. Hukum adat itu tidak pasti. Kalau yang menciptakan matahari itu menghadap dari timur, utara, selatan. Jadi itu bukan pasti. Kalau hukum akal itu pasti. Lah sudah nyata loh Pak, sudah beribu-ribu tahun, bahkan mungkin berjuta-juta tahun matahari terbit dari timur. Kamu kok tidak memastikan? Oh, kamu itu bagaimana toh? Saya tidak bisa memastikan itu. Karena apa? Karena masalah matahari terbit dari timur itu bukan pasti. Itu karena yang membuat matahari diterbitkan dari timur. Umpama diterbitkan dari utara, ya akan terbit dari utara. Nah, nyatanya nggak pernah ada dari utara. Ya itu karena yang membuat nggak mau dari utara, maunya dari timur. Bukan pasti dari timur, tidak. Tetapi kalau hukum akal itu pasti. Setiap benda ada tempatnya. Itu akal manapun, kalau waras itu nggak bisa membayangkan, nggak bisa menerima ada benda nggak ada tempat. Maka para ulama ahli kalam mengatakan apa itu Tuhan itu tidak bertempat. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan benda. Tuhan itu bukan benda, maka tidak perlu tempat. Seperti contoh seperti itu loh. Nggak bisa digambarkan dalam akal, tidak bisa diterima oleh akal. Benda nggak ada tempat, benda nggak ada penciptanya. Paham ini hukum akal? Hukum akal itu mesti saya dengan kamu sama, itu nanti kesimpulannya. Kalau kamu betul-betul berpikir yang murni, nggak mungkin berbeda.
Maka istilahnya, nah untuk menyimpulkan hukum akal itu namanya burhan. Maka dikatakan al-barohin al-qot'iyah, burhan yang mesti ya. Kalau orang itu berpikir lurus. Apakah semua masail ilmu kalam itu tidak ada khilafiyah? Yang pokok nggak ada khilafiyah, tapi yang itu tidak pokok mungkin aja terjadi khilafiyah karena terlalu rumit dipikirkan oleh manusia. Tapi yang pokok wujudnya Tuhan ini nggak ada khilafiyah. Kita mbakok mukhalafatu hawadisi wahdinat qodat irodat ilmu hayat sama basur kalam qodiran mulidan, nggak ada khilafiyah itu. Kalau khilafiyah berarti otaknya nggak waras. Itu menurut orang kali kalam gitu itu. Ini pasti. Semua orang yang berakal Islam kafir sama, mesti akan punya kesimpulan yang sama. Nabi itu benar, itu orang kafir, orang iman kesimpulannya mesti sama. Kalau orang kafir kok nggak percaya, itu karena kesimpulannya keliru. Nabi itu sudah punya mukjizat-mukjizat yang begitu banyaknya, tapi dia tidak mau mendengar adanya mukjizat, ditutup telinganya, ya jadi nggak percaya. Itu babnya lain. Mestinya kalau orang itu berpikir secara wajar, pasti akan membenarkan Nabi, pasti. Itu menurut pandangan ilmu kalam. Nek wong dakwah gak ngono, wis kabeh iki hidayah, pinter kaya apa ngarane ya. Wi pandangane wong dakwah. Nek pandangane ngono kalam gak ngono kuwi. Kuwi uteke gak waras, gak masalah gak hidayah, iki uteke gak waras kuwi. Segenah bukti kaya ngene kok panggah gak percaya, utek ra waras. Lah sebab gak waras apa gak oleh hidayah? Ya bener kabeh ini. Jadi bener kabeh.